80. Pertama ibu hamilnya di dalam kandungan. Ini anak pertama. Anak pertama nunggunya lama. Ini yang saya tunjuk pakai tanda panah. Ini adalah kepala bayinya. Kepala bayinya normal. Kalau ibu bisa lihat ada yang gerak-gerak kecil di sini. Itu adalah jantung bayinya. Jantung bayinya juga normal. Kita bilangnya mudiga, bu. Gumpalan darah sudah bernyawa, tapi belum jelas bentuknya, begitu. Tapi memang normalnya begitu. Tapi ini oke. Yang hitam ini itu air ketubannya. Yang saya garisin, bu, ini sebaiknya coba di USG ulang bulan depan ya, bu, untuk saya bisa kasih tahu taksiran lahir yang jelasnya berapa. Ini yang saya garisin, bu, mulai dari sebelah sini kepala bayinya sampai sebelah sini tulang pantat bayinya. Hamilnya kira-kira 10 minggu atau 2,5 bulan. Saya sarankan sebaiknya ibu tidak minum susu apapun susunya, sebagai gantinya minum kalsium tablet, karena berat ibu sudah 80. Kalau suka makan model yang mie, bakso, gorengan ya, yang banyak mengandung tepung atau terigu, sebaiknya dikurangi. Karbohidrat cukup dari nasi. Semoga lancar ibu. Tapi ini udah berbentuk kan? Sudah berbentuk, tapi memang belum sempurna karena masih dalam proses. Oke. Ya. Assalamualaikum. Nah, tadi adalah cuplikan video amatir si Bintang waktu di dalam kandungan usia 10 minggu. Jadi bisa kalian lihat itu usia 10 minggu itu janin segede itu. Jadi bentuknya itu sudah berbentuk tetapi belum sempurna, masih dalam proses. Jadi itu adalah USG bersama Dokter Aryo. Jadi itu USG yang kedua. Jadi itu kandungan aku teh masuk 10 minggu. Terusnya lagi di situ juga berhubung aku ini orangnya gendut, jadi hamil muda, berat badan aku itu udah 80 kilo. Jadi sama Dokter Aryo itu tidak dianjurkan aku minum susu apa sih namanya, minum susu kehamilan itu tidak dianjurkan. Nah, tetapi di sini juga perlu kalian ketahui juga, sebenarnya aku itu udah nggak minum susu hamil itu semenjak USG yang kedua ini. Jadi Dokter Aryo itu tidak menyarankan aku minum susu karena badan aku itu gendut, jadi aku tidak minum susu hamil. Tetapi waktu janinku usia sekitar 6 bulan atau 7 bulan, jadi berat badan si Bintang itu malah belum sesuai sama ukurannya, jadi masih kecil. Jadi si Bintang itu dibantu obat untuk si janin itu biar lebih gendut lagi. Jadi biar apa sih, timbangannya itu apa sih namanya, normal. Nah kayak gitu. Jadi karena aku gendut, jadi dokter itu menyarankan untuk tidak makan kayak bakso, kayak yang berbau tepung-tepung. Jadi ditakutkan nanti waktu hamil udah gede, aku itu berat badannya itu naiknya lebih parah. Nah kayak gitu. Jadi itu saran yang bagus juga. Cuman di kasus aku ini malah si Bintang itu timbangannya itu apa sih, nggak sesuai. Jadi dibantu sama obat, jadi biar perkembangannya itu lebih apa sih namanya, lebih naik lagi timbangannya. Jadi waktu Bintang lahir itu si Bintang itu beratnya itu 3100. Jadi itu udah normal. Aku rasa ini nggak gede, nggak kecil. Bahkan Dokter Heri yang lahirin Bintang, si Bintang itu kecil katanya. Kenapa dia bisa bilang kecil? Karena emaknya itu gede banget, jadi menurut dia kecil. Nah cuman padahal untuk usia untuk janin, untuk bayi dilahirkan dengan apa, berat 3 kilo itu sebenarnya ukuran yang paling pas, nggak gede nggak kecil. Nah kayak gitu. Jadi buat kalian yang ngerasa sekarang lagi hamil dan berat badan kalian itu kayak aku gendut, jadi kalian itu harus memperhatikan makanan biar waktu kalian pas kandungannya udah gede, kalian itu nggak terlalu gendut. Nah kayak gitu. Nah, buat kalian yang sekarang sedang hamil, masuk semester pertama, terus kalian itu penasaran sama bentuk-bentuk janin kalian setiap minggunya, setiap bulannya. Jadi, kalian itu bisa download aplikasi tentang kehamilan. Nah, waktu itu aku pakai aplikasi The Asia Parents. Nah, jadi di situ aku bisa ngelihat perubahan-perubahan janin setiap minggunya, setiap bulannya. Bahkan di situ juga tertulis larangan-larangan yang harus kita tidak dilakukan selama kita kehamilan. Bahkan di situ juga tertulis makanan-makanan yang harus kita makan biar si janin kita itu sehat. Jadi
nggak mungkin dong kalian itu USG setiap minggunya. Jadi kalian itu zaman sekarang udah canggih, kalian itu bisa download aplikasi tentang kehamilan. Di situ kalian bisa bisa diisi data-datanya. Jadi kalian itu bisa ngerti perubahan janin kalian selama sebulan atau seminggu. Itu bener-bener ngebantu kalian buat ngilangin rasa penasaran kalian. Jadi di sini USG itu penting. Jadi kalian bisa USG di semester pertama, semester kedua, dan semester ketiga. Jadi untuk mengetahui si janinnya itu posisinya ada di rahim. Terus yang kedua itu bisa ngelihat jenis kelamin, dan kalau yang ketiga buat ngecek kondisi si janin itu udah masuk panggul apa belum ketika kalian itu melahirkan. Jadi di sini USG itu juga penting. Cuman buat kalian yang penasaran setiap minggunya itu janinnya bentuknya kayak gimana, jadi kalian bisa download aplikasi. Nah kayak aku kayak dulu itu, jadi penasarannya itu terobati dengan aplikasi itu. Nah kayak gitu. Nah, buat aku aplikasi tentang kehamilan itu benar-benar berguna banget, bermanfaat buat aku. Jadi di situ aku bisa baca-baca larangan dan anjuran-anjuran yang ditulis di aplikasi itu. Tetapi di aplikasi itu juga menyarankan jika terjadi sesuatu kalian itu harus pergi ke dokter untuk berkonsultasi. Nah, kayak gitu. Nah, terusnya lagi kalau aku itu seingat aku USG itu 7 kali. Jadi karena aku itu kadang suka kangen sama Bintang. Jadi aku itu kadang USG, bahkan kalau yang pertama itu aku penasaran posisinya ada di rahim atau di luar rahim, karena aku tuh orangnya parnoan. Nah, kayak gitu. Jadi buat kalian yang penasaran sama bentuk-bentuk janin, kalian bisa download aplikasi yang ada di Play Store kalian. Jadi kalian itu bisa terbantu rasa penasaran kalian. Nah, kayak gitu. Nah, terima kasih ya udah nonton video ini sampai selesai. Jadi buat kalian yang penasaran janin usia 10 minggu itu bentuknya kayak gimana, jadi tadi adalah video amatir waktu si Bintang di dalam kandungan usia 10 minggu. Nah, jadi buat kalian yang penasaran, semoga bisa ngobatin rasa penasaran kalian. Nah, terima kasih ya.